Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing rahasia supaya bikin pizza pakai teflon anti gagal. Yang pertama adalah pemilihan dari tepung. Pilihlah tepung protein tinggi yang tidak apek ya teman-teman. Supaya nggak apek, itu ada rahasianya cara simpannya. Teman-teman bisa klik di link deskripsi video ini. Kemudian soal jumlah tepung. Kalau teman-teman gak ada timbangan, ini bukan jadi masalah besar kok teman-teman. Kita bisa menggunakan sendok makan. Supaya gak bingung inget-ingetnya, saya tulis aja resepnya di deskripsi video ini juga ya teman-teman. Nah, yang berikutnya yang penting adalah gula. Gula ini sangat disukai oleh ragi. Jadi supaya raginya bisa bekerja dengan baik dan pizzanya bisa empuk, kita letakin gula itu deket dengan si ragi nempel gitu loh teman-teman. Nah, kalau telur, kita bisa pakai telurnya yang putih aja, bisa pakai utuh. Kalau pakai utuh, nanti pizzanya jadi kuning dan agak kenyal-kenyal gitu teman-teman. Kalau pakai putih doang, dia pizzanya bisa agak crispy gitu. Bisa pilih dua-duanya, bisa pilih satu aja. Kembali ke selera teman-teman ya, suka pizza yang kayak apa. Nah, kali ini saya masukin dua-duanya. Teman-teman, nanti kan semua bahan ini perlu dicampur. Nah, untuk mencampur, kita bisa ngulenin pakai tangan. Dan sebetulnya kita juga bisa pakai alat chopper ini teman-teman. Tapi saya nggak ngerti semua chopper bisa nggak. Karena ini butuh tenaga yang cukup kuat ya untuk ngadonin adonan pizza ini. Karena kan dia agak kental gitu loh teman-teman. Tapi chopper ini kuat. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak chopper ini, linknya ada di deskripsi video ini juga. Teman-teman bisa coba ke chopper teman-teman dengan adonan yang sedikit dulu, baru nanti bertahap ditingkatkan ya. Kan sayang juga teman-teman kalau kita beli bread maker atau yang lain ternyata pakai chopper doang yang sudah kita milikin bisa. Hemat-hemat gitu teman-teman. Tanda-tandanya apa kalau chopper kita nggak kuat alias kebanyakan muatan? Itu kalau dinyalain dia itu nggak memutar teman-teman atau berung suaranya beda. Atau mungkin kalau isinya agak sedikit kebanyakan itu dia jalannya jadi nggak lancar, mati nyala, choppernya jadi loncat-loncat gitu loh teman-teman. Nah ini sampai langkah ini lancar banget, biasanya memang selalu lancar sampai dimasukkan air. Kalau dimasukin air, adonannya kan akan jadi kental, mirip sama tanah liat gitu loh teman-teman. Ini tandanya masih lancar kayak gini ya teman-teman. Tuh, tapi kalau mulai loncat kayak gitu, tandanya kepenuhan. Kita coba tambahin air sedikit dulu, kali terlalu kental sehingga dia loncat-loncat. Atau bisa langsung ambil separuh dan proses separuh dulu, baru lanjut yang lain. Tuh, dia loncat lagi kan teman-teman. Tandanya ini sedikit kebanyakan. Kalau benar-benar banyak, kebanyakan dia tuh nggak jalan sama sekali. Dan bahkan bisa rusak ya choppernya, jadi jangan terlalu banyak, dipasin aja. Ini tadi jadinya saya proses 2 kali, separuh-separuh dulu supaya benar-benar merata. Terus setelah merata saya baru masukin minyak. Kalau bikin pizza, minyaknya itu harus dimasukkan setelah adonan yang sebelumnya udah rata dulu. Terus kalau udah masukin minyak atau margarin juga boleh, tapi biasanya pakainya minyak sih kalau bisa. Itu ngaduknya nggak boleh lama-lama. Justru kalau ngaduk lama-lama nanti dia nggak jadi teman-teman. Jadi pecah gitu loh adonannya. Nah kali ini kan kita mau coba nggak pakai oven. So ada langkah yang beda dari kalau masak pakai oven. Di sini kita gunain bawang bombay atau bawang biasa juga boleh, tergantung selera. Kalau pakai oven, kita bisa masukin bawang ini langsung ke atas kuenya,
bukan kue sih, adonan pizzanya bisa teman-teman. Kenapa? Karena oven itu kan bisa panasin dari atas dan dari bawah. Biasanya untuk pizza atas bawah ya, ovennya apinya atas bawah. Tapi kalau pakai kompor, pakai teflon, kan panasnya cuma dari bawah. Nah, kalau langsung diproses sama seperti di oven, nanti bawang bombaynya nggak matang teman-teman, dan rasanya akan jadi aneh. So, kita mesti tumis dulu bawang bombay dan sosisnya atau dagingnya yang mau kita jadikan topping di pizza teflon. Beda sama pizza oven, tanpa perlu tumis dulu is okay, karena nanti matang pas lagi di oven itu. Tapi kalau pakai teflon wajib ditumis dulu ya teman-teman. Nah, ini bawang bombanya udah layu, saya masukin sosisnya. Nah, kayak gini. Terus kalau sudah tertumis sebentar, saya masukin bumbunya. Bumbunya biar simple, pakai ini aja, saus dari pasta aja teman-teman. Masukin sesuai selera. Kalau mau berasa banget pastinya butuh banyak, tapi kalau mau sedikit juga nggak apa-apa. Dan ada satu bumbu yang nggak boleh terlewat menurut saya kalau bikin pizza, supaya benar-benar jadi pizza. Yaitu apa? Itu adalah oregano teman-teman. Oregano itu bentuknya kayak gini, bubuk kayak gini biasanya dijualnya. Dia harganya nggak mahal juga sih tuh. Ini bikin aromanya jadi khas pizza kayak gini. Ini nggak boleh sampai lupa. Dan mesti ikutan ditumis kalau bikin pizzanya pakai teflon, supaya nanti aromanya keluar. Kalau enggak nanti aromanya kurang keluar, karena kan dia nggak kena panas ya. Kalau ditumis kan kena panas pas kita masak. Nah, untuk bikin pizza pakai teflon, itu menteganya mesti banyak supaya nggak lengket. Dan apinya mesti kecil banget ya teman-teman. Jangan gede. Kalau gede nanti pizzanya belum matang, tapi bawahnya udah gosong. Jangan tebal-tebal juga adonannya. Kalau tebal adonannya nanti nggak matang teman-teman. Jadi tipis aja, secukupnya aja. Bisa kita setelah diambil kayak gini, bisa kita pipihkan pakai tangan kayak gini. Bisa juga pakai apa tuh ya, roller ya. Tapi karena saya nggak ada roller, jadi pakai tangan. Selama ini pakai tangan terus. Diratain, dipipihin, jangan tebal-tebal ya teman-teman. Nanti nggak matang. Oke, sekarang siap dikasih topping yang udah ditumis tadi. Kayak gini. Ditata yang rapi. Jangan sampai kena pinggirnya ya teman-teman. Soalnya kalau kena pinggirnya, ini udah matang, nanti jadi gosong dan pizzanya kurang cakep. Plus rasanya kurang enak. Nah, ini udah dirapiin. Supaya makin afdol, gak lupa kasih keju. Kejunya pilih yang cepat lumer ya teman-teman. Pakai mozzarella sih bisa, cuma lumernya lebih cepat lumer ini. Tadi mereknya udah saya infokan ya teman-teman. Lebih cepat lumer ini. Mendingan pilih ini aja untuk pizza teflon, supaya nanti beneran lumer. Karena atasnya kan gak kena api tuh teman-teman, cuma bagian bawah. So pilih yang lebih cepat terpengaruh oleh suhu. Nah, supaya lebih cepat lumer, gak lupa diparut dulu. Kalau misalnya bentukan bongkah-bongkah gitu, itu juga bakal lama lumernya. Oke, sekarang nyalakan api. Apinya paling kecil, ini kecilan lagi deh. Kecilin lagi. Terus gak lupa tutup pakai penutup teflon. Kalau gak pakai ini nanti gak mateng-mateng. Nah, sebagai perbandingan, saya juga bikin pakai oven ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya kayak apa. Ini maaf ya. Saya cari kuasnya gak ketemu-ketemu buat main anak-anak. Jadi ya udahlah, biar cepet pakai tangan aja. Sisa adonan yang lebih banyak dan pastinya boleh lebih tebal, kita proses pakai oven supaya kita bisa lihat perbedaannya hasil pakai oven dan pakai teflon.
Kalau pakai oven sebetulnya jauh lebih simpel, tapi kan memang harga oven juga lumayan ya teman-teman. Jadi kalau cuma sesekali buat nggak masalah lah pakai teflon. Nah ini udah mulai kelihatan perubahannya, kejunya udah gampang mencair ya teman-teman, karena dia kena suhu panas dikit aja dia udah nyair. Jadi cocok banget untuk pizza teflon kayak gini. Bawahnya juga nggak lengket, so oke. Tapi karena belum matang, dilanjutkan lagi proses panggangnya. Oke. Ini adonan yang untuk pizza ya teman-teman. Kita panggang dulu 5-10 menit. Nanti kita keluarin, baru kita kasih topping kayak gini. Kenapa? Karena tadi toppingnya kan sudah matang. Kalau dimasukin dari awal ke oven bareng sama adonan yang tadi masih mentah, nanti dia overcook dan kurang enak. Nah, 30 menit kemudian kurang lebih pizza teflonnya udah jadi, itu matang merata sampai ke dalam-dalamnya karena benar-benar pakai api kecil. Bawahnya juga nggak gosong. Asal pakai api kecil ya teman-teman. Tuh, nggak gosong bawahnya, terus crispy-nya juga lumayan dapat. Terus toppingnya juga meleleh bagus hasilnya. Rasanya juga pas menurut saya sih enak. Jadi memang lama ya 30 menit 30 menit lebih bahkan tadi itu. Mesti apinya kecil banget sampai nanti tercium bau wangi dan kita pegang itu dia mulai keras. Ini dia pizza dari teflonnya tadi. Kalau pizza dari oven sih nggak perlu diragukan ya teman-teman, mau tebal mau enggak pasti jadi. Ini udah jadi juga. Kelihatan banget kalau pizza oven itu atasnya tetap kelihatan terbakar ya teman-teman, tetap coklat. Kalau tadi kan atasnya putih ya teman-teman, cuma kayak kena suhu panas gitu. Kalau ini kan kelihatan coklat. Nah, kembali lagi ke teman-teman, mau pilih bikin pizza pakai teflon selama beberapa menit lebih lama atau pakai oven. Terima kasih sudah nonton ya. Dadah.